Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Oyat Memang, Petaka Sebelum Pernikahan memasuki part yang ketiga. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Nugro Agung. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kemudian keputusan yang diambil. Aku menengok ke bagian belakang, yang aku lihat Mas Min sedang tidur dengan posisi tubuh bersandar pada kursi mobil. Kepala menangak menghadap ke atas. Jelas sekali tadi adalah suara Mas Min. Aku tidak salah dengar. Tadi Mas Min kan yang ngomong? Tanyaku pada Aldi untuk memastikannya. Benar, Mas? Benar, tadi memang yang bilang itu Mas Min kok. Aku juga dengar gak salah. Tapi kok tidur ya? Ngelindur sepertinya tadi, Mas. Oh ya udah. Ngomong apa sih? Tadi itu mudun-mudun gitu ya? Atau turun-turun gitu maksudnya apa? Apanya yang turun? Gak tahu, Mas. Aku juga gak paham. Mau dibangunkan apa, Mas? Tanya Aldi menawarkan untuk membangunkan Mas Min kala itu. Tidak usahlah, biarkan saja Mas Min istirahat, biar bisa menggantikan sopir saat kelelahan nanti, perintahku pada Aldi. Duh! Belum juga aku menghadap ke depan, mobil mendadak berhenti, disertai dengan bunyi benda jatuh dari atas. Saat aku arahkan pandanganku, betapa terkejutnya dengan apa yang aku lihat saat ini. Seekor ular berwarna hijau sudah berada di depan, jatuh tepat di bagian kap mobil. Aduh, Mas, ada ular, Mas, ada ular itu, Mas. Teriakan terdengar dari orang di sampingku. Pak sopir terkejut dan sontak berteriak memberitahu kami semua dengan apa yang dia lihat. Sosok ular hijau itu seperti melihat dan memperhatikan kami dari kaca depan mobil. Lidahnya pun keluar masuk, matanya menatap tajam ke arah kami semua. Aku berpikir bagaimana caranya menyingkirkan ular tersebut. Aku tidak tahu jenis ular apa itu, apakah berbisa atau tidak. Hal itulah yang menjadikanku ragu saat ini untuk mengusirnya. Pak sopir berinisiatif menyemprotkan air yang berasal dari nozzle, bagian yang berfungsi untuk menyemprotkan cairan guna membersihkan kaca mobil. Ternyata cara tersebut berhasil mengusir ular tersebut tanpa mengharuskan kami keluar dari mobil untuk berhadapan dengannya. Ular itu langsung berjalan cepat menuju pohon sebelah kiri. Sosoknya hilang begitu saja, masuk ke dalam sela-sela akar pohon yang begitu besar. Alhamdulillah sudah pergi. Ada ular, ada apa ya ini? Ada saja gangguan perjalanan ini. Gerutu Pak sopir sembari menekan kembali gas mobil. Perlahan mobil berjalan kembali. Perjalanan kami lanjutkan dengan segudang pertanyaan yang ada di kepalaku. Jauh dalam diam aku terus memproses apa yang akan terjadi selanjutnya. Ular memiliki simbol sebagai peringatan, apalagi datangnya di saat-saat penting seperti sekarang ini. Di saat aku hendak melakukan prosesi pernikahan, biasanya kedatangan ular erat dikaitkan dengan peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi aku mencoba mengabaikannya, mencoba untuk tetap berpikir jernih. Kalau itu sebuah pertanda, setidaknya aku harus lebih berhati-hati lagi. Tapi kenapa kejadian itu tepat sekali terjadi setelah Mas Min mengigau dalam tidurnya? Di saat yang sama mobil kami sedang berada di antara dua pohon itu. Pohon randu jajar, pohon yang dikenal sebagai pohon yang memiliki aura mistis oleh masyarakat sekitar. Pohon yang memiliki cerita-cerita yang tidak masuk nalar pikiran manusia.
Tidak ingin membahas lebih jauh dan berlarut-larut, aku fokuskan tenagaku saat ini agar perjalanan menuju Banjarnegara segera aku selesaikan. Kini mobil melaju dengan tenang. Kondisi di dalam mobil pun sudah kembali kondusif. Jalanan yang kami lewati mulai menanjak, naik turun dan berbelok-belok, membuat pandangan harus tetap awas berkonsentrasi sangat tinggi. Aku yang dalam hal ini hanya duduk saja, berusaha tetap tersadar agar aku bisa terus mengarahkan laju mobil, mengarahkan Pak sopir untuk berkendara di jalan yang benar. Tidak lama berselang tanjakan terakhir akhirnya kami lewati. Berbarengan dengan itu kami sudah melewati Gapura Selamat Jalan Kabupaten Pemalang. Kini selanjutnya mobil berjalan menuju Kabupaten Purbalingga. Mobil sudah berada di jalan yang lebih datar. Tidak lama berselang perjalanan yang kami lewati mulai menurun. Pak sopir mengendalikan mobil sangat hati-hati di turunan. Malah bagiku terlalu hati-hati. Mobil berjalan terlalu pelan, padahal saat ini terbentang jalanan yang kosong di depan. Belum terlihat ada kendaraan lain. Hal aneh aku rasakan saat ini. Kenapa gas tidak ditekan secara penuh saja? Setidaknya laju mobil bisa sedikit lebih cepat. Deru suara mesin mobil seperti saat menanjak tadi masih aku dengar. Laju mobil benar-benar pelan, seperti sedang membawa beban yang sangat-sangat berat. Pak, kok nggak digas saja toh Pak? Saya rasa kecepatan mobil bisa ditambah loh. Jalanan di depan kan kosong juga Pak. Pintaku pada Pak sopir. Lah Mas, ini saya sudah tekan gaspol loh, tapi mobil nggak mau lari. Rasanya kayak ada yang nahan di mobil nih, ucap Pak sopir. Kenapa lagi nih ya Pak? Masa iya mesinnya bermasalah? Aldi, ini kan mobil baru kan, bukan bekas? Tanyaku memastikan pada Aldi. Mas gak percaya banget apa ya? Bapak beli mobil itu ya barulah ya. Belinya di dealer resmi sama aku. Yakinlah, sumpah Mas. Ucapnya yakin dibarengi dengan sumpah ala warga Tegal. Terdengar klakson mobil berkali-kali dibunyikan dari arah belakang. Sepertinya laju kendaraan kami yang begitu lambat menyulitkan kendaraan lain untuk melaju. Kecepatan mobil yang kami tumpangi saat ini benar-benar pelan sekali. Padahal jalan yang kami lewati itu kondisinya menurun. Sedikit terasa ganjil rasanya. Karena tidak sabar dengan laju mobil kami, kendaraan yang posisinya ada di belakang mobil akhirnya terpaksa menyalip dari sisi kanan untuk mendahului kami. Aku melihat laju mobil yang lain rata-rata berkecepatan tinggi lancar saja saat berjalan. Pak, nanti kita menepi dulu ya Pak. Di depan sepertinya ada pasar tuh. Kita bisa berhenti di situ. Setidaknya tempatnya ramai untuk melakukan pengecekan mobil. Perintahku pada Pak sopir. Baik Mas, jawab Pak sopir dengan singkat. Tidak beberapa lama akhirnya kami tiba di pasar yang kumaksud. Suasana malam itu belum terlalu sepi. Jam masih menunjukkan pukul 9 malam lebih. Mobil menepi ke sisi kiri sebelah kiri. Ya kami semua turun kan. Pak sopir langsung saja membuka penutup kap mobil. Mas Min yang juga ikut terbangun, bergegas dengan menyusul Pak sopir yang kemudian disusul olehku. Kami bertiga kemudian memeriksa setiap sudut mesin mobil di depan kami. Segalanya nampak baik-baik saja. Aku berinisiatif memeriksa ban satu persatu. Aku periksa. Ban juga tampak normal. Segalanya nampak sempurna, layaknya mobil baru pada umumnya, tidak ada hal yang salah. Hal ini membuatku bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Aku merasakan ada hal aneh setelah sebelumnya kami melewati pohon kembar itu. Semua normal Mas, semua baik-baik saja, tegas Pak sopir mengatakan hal tersebut. Mungkin kita semua kurang dungo, kurang berdoa, saut Pak D dulu. Gak usah dikaitkan hal tersebut sama yang mistis-mistis Pak. Mungkin mesinnya kurang panas, coba nanti kita gas, mudah-mudahan aman. Iya, aku kebelet buang air kecil, mumpung berhenti sekalian sajalah, ucap Pak sopir sambil berjalan. Aku sekalian lah, nggak tahan juga.
Sambung Pak Diduluk yang disusul oleh Aldi dan juga Mas Min. Mbok ya ditahan sebentar, di depan ada pom bensin loh. Kurang baik rasanya jika kencing sembarangan. Ada tempatnya sendiri. Aduh mas, udah terlanjur keluar. Gak bisa ditahan lagi. Dingin soalnya. Gak baik mas kalau buang air kecil ditahan, malah jadi penyakit loh, ucap Pak sopir dengan posisi membelakangiku. Mas aku gak sekalian, mumpung berhenti loh, ucap Aldi. Ada fasilitas yang namanya toilet umum di pom bensin. Kalau buang air kecil sebaiknya di tempatnya, tidak sembarangan gitu. Aku buang air kecil di pom saja. Lagian jaraknya tidak jauh kok dari sini. Jawabku sedikit kesal akan perilaku mereka. Kencing sembarangan. Sudah pada tua itu tidak punya tata krama. Sopan santunmu itu ada di mana? Ucapan itu muncul secara tiba-tiba. Seorang kakek tua yang berjalan membungkuk dengan sebuah tongkat di tangan yang digunakannya untuk berjalan. Suaranya mengagetkanku, sontak kami semua menoleh ke arahnya. Ah, berisik. Orang tua tidur saja sana. Sampean itu di luar malam-malam begini itu bisa masuk angin nanti. Sana pulang, teriak Pak sopir yang merasa terganggu dengan omongan orang tua tersebut. Ngapunten mbah, maafkan sikap saudara-saudara saya. Sekali lagi maafkan ketidaksopanan saudara saya ya mbah. Aku mencoba memisahkan adu mulut antara mereka berdua. Setelah keadaan membaik, kami bergegas masuk ke dalam mobil. Saat aku membuka kaca bermaksud berpamitan pada kakek tua itu, yang kudapat adalah hal yang membuatku terdiam. Wong sing kurang ajar bakal ciloko. Orang yang kurang ajar akan bertemu celaka atau bencana, teriak orang tua tersebut ke arah kami. Aku langsung terdiam di kursiku memikirkan ucapan orang tua tersebut. Kodam iduk geni sabdo dadi. Tiba-tiba terbesit hal tersebut. Teringat pada bapak saat marah, ucapannya bisa menjadi doa buruk, seringkali berimbas hal yang tidak baik. Mungkin kata-kata tadi bisa saja benar jika mulut orang tua tersebut memiliki kodam iduk geni sabdo dadi. Aku merasakan ada petaka yang sedang mengintai kami. Mobil bergegas meninggalkan pasar tempat kami berhenti sebelumnya. Buru-buru kami menghindari keributan yang hampir saja terjadi karena tingkah konyol yang dilakukan oleh sopir tersebut. Rasanya sudah hilang segala pikiran baik untuk orang yang satu ini. Semua yang aku ucapkan disangkal, padahal maksud dan tujuannya agar kita semua selamat selama melakukan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat cahaya dari dalam tas yang aku letakkan di bawah kursi. Lekas aku periksa karena rasa penasaranku. Saat aku membuka tas, ternyata sumber cahaya tersebut adalah dari batu biru cincin itu. Batu yang aku bawa karena permintaan bapak siang tadi. Sinarnya tidak begitu terang, redup berwarna biru. Pertanyaan muncul kembali, mengapa batu ini bersinar sesaat setelah pertemuan dengan orang tua tadi. Apa yang sebenarnya memicu batu ini memancarkan sinarnya? Hal-hal yang aku temui dalam perjalanan ini seperti menjadi teka-teki tersendiri yang mau tidak mau harus segera aku pecahkan. Ngapain mas, nunduk begitu? Bahaya loh kalau saya nanti ngerem mendadak. Suara Pak sopir mengagetkanku, membuat aku segera menutup tasku dan kembali ke posisi awal. Oh itu pak, handphone saya yang buat kerjaan nyala. Cuma mengecek, ya siapa tahu ada hal yang penting, jawabku menutupi kejadian yang barusan terjadi. Mas mau nikah kok, urusan kerjaan terus loh. Santai loh, nikmati perjalanan. Mau hari bahagia kok masih sibuk urusan kerjaan, timbal Aldi dari bangku belakangku. Ya aku mau ngecek di, nggak sampai ngurusin kerjaan. Dan kalian istirahat saja, biar badan tidak terlalu capek. Ya juga ingat pesan bapak, pulang dari Banjarnegara setelah subuh ya. Iya ya mas, ya udah mas, tak istirahat dulu ya. Kayak Mas Min yang pelor itu, nempel langsung molor. Aku itu isi melek woi, tapi paling bentar lagi tidur. Jawab Mas Min yang duduk sendirian di kursi baris ketiga.
Sontak candaan Mas Min dan Aldi membuat kami semua tertawa. Aku hanya ikut tersenyum melihat tingkah mereka, tersenyum dengan otak yang masih penuh dengan pertanyaan. Kali ini laju mobil sudah kembali normal. Kecepatan dipacu membelah gelap malam. Tidak lama terasa kami semua sudah hampir keluar dari Purbalingga. Aldi, Pak Ade dan juga Mas Min sudah menjelajah mimpi mereka masing-masing. Semuanya lelap tertidur. Aku yang sedari tadi duduk diam, pandanganku kadang melihat sekitaran dan fokus ke depan. Pak sopir kemudian melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tidak ada lagi obrolan terjadi pada kami. Setelah rentetan kejadian tadi, rasanya malas sekali menjalin komunikasi kembali pada orang ini. Mas, aku gak ikutan tidur. Tiba-tiba Pak sopir membuka obrolan. Tidak, kalau aku tidur, sopo yang ngarahin jenengan? Siapa yang memandu perjalanan ini, Pak? Jawabku dengan ketus. Mbok jangan galak-galak lah. Ya, maaf tadi saya tidak mendengarkan omongan sampean. Saya orangnya malas ribet. Yang simpel saja, Mas, pokoknya, Mas. Pak, omongan saya itu nggak ada ribet-ribetnya loh. Gampang saja kan dilakukan. Apa susahnya sih Pak menekan klakson? Apa susahnya menahan buang air kecil sebentar? Tadi ada saja loh Pak kejadiannya. Iya, saya paham Mas. Tapi nggak baik rasanya terlalu percaya sama hal mistis. Kalau kita tidak percaya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Mikir positif aja Mas. Tidak usah terlalu dipikirkan. Yang sudah ya sudah. Yang sudah terjadi ya biarkan terjadi. Yang penting sampean saya antar selamat sampai tujuan, ucap Pak sopir mencoba menjelaskan. Sudah Pak, konsentrasi saja dengan tugas Bapak. Fokus menyetir saja Pak. Sudah malam soalnya. Kalau mengantuk nggak usah dipaksakan. Gantian sama Mas Min nanti, jawabku mencoba mengakhiri obrolan. Baik Mas, saya masih kuat kok. Perjalanan malam seperti ini sudah jadi makanan saya sehari-hari, jawab Pak sopir. Terus fokus ke depan Pak. Penerangan di jalan ini saat malam kurang bagus. Sekali lagi aku memperingatkan Pak sopir. Mobil terus melaju dengan stabil. Tidak ada halangan atau gangguan yang kami rasakan sesaat ini. Sopir juga dengan mudah menyalip beberapa mobil yang ada di depan kami. Tidak lama berselang, akhirnya sampai juga perjalanan di kabupaten yang terkenal dengan minuman dawet ayonya. Lampu-lampu jalanan utama Banjarnegara menyambut kami. Sepi dan terangnya membuat tenang pikiranku. Rasanya seperti sudah mau pecah saja. Segala beban pikiran bertumpuk penuh di kepala. Persiapan menuju prosesi pernikahan benar-benar menguras isi dompet, tenaga, dan pikiran. Perjalanan terus berlanjut dan akhirnya mobil yang kami tumpangi keluar dari jalur provinsi. Yang selanjutnya mobil masuk ke jalan menuju desa. Jembatan sungai yang panjang itu, jalan berkelok dan menanjak, menjadi tantangan saat perjalanan malam hari. Lampu penerangan hanya terdapat di beberapa titik saja. Kebetulan saat kami datang, kondisinya sudah masuk tengah malam. Dalam hati aku merasa lega. Perjalanan panjang dari kota yang berada di pesisir pantai menuju desa yang berada di balik kaki gunung sudah aku tempuh. Tinggal menunggu waktu saja. 1 hari lagi prosesi pernikahan sudah siap digelar. Tinggal 1 langkah lagi menunggu kedatangan keluarga besar dari Tegal. Semoga keselamatan selalu menyertai kami semua. Setidaknya itulah yang saat ini aku pikirkan. Jalanan menuju desa calon istriku sudah sepi. Sepanjang jalan tidak ada mobil lain yang aku temui. Pengendara motor masih mondar-mandir. Beberapa aktivitas manusia masih ada. Saat melewati sebuah pasar, mereka sibuk mempersiapkan salak yang sepertinya akan dikirim keluar daerah. Pak, berhenti di depan sebentar ya Pak. Itu ada minimarket masih buka. Saya mau beli beberapa camilan dan obat. Persiapan sebelum masuk desa. Rasanya malas keluar kalau sudah sampai di desa calon istri. Jaraknya lumayan jauh, bikin malas, ucapku sembari mengarahkan sopir untuk berhenti di sebuah minimarket yang memang buka 24 jam penuh. Setelah selesai berbelanja beberapa keperluan yang dibutuhkan, aku bergegas masuk kembali ke dalam mobil.
Hawa dingin pegunungan terasa menusuk tubuhku yang keluar tanpa menggunakan jaket. Masih ada minimarket yang buka ya, padahal berada di tengah desa begini. Pertanyaan Pak Supir langsung menyambutku sesaat aku berada di dalam dan sudah menutup pintu mobil. Iya Pak, minimarket di sini itu buka 24 jam penuh. Ya karena saat malam masih banyak pekerja yang beraktivitas menyiapkan buah yang nantinya akan dikirim keluar daerah. Di dalam desa sendiri aktivitas malam masih ada. Kadang proses dandan salak dilakukan di malam hari. Buah yang datang harus segera diproses agar saat dikirim masih dalam keadaan segar. Jawabku memberi penjelasan. Salak didandanin biar cantik gitu mas atau gimana? Tanya Aldi yang ternyata sudah bangun dari mimpinya. Ya betul, biar bagus dan duri yang ada di kulit salak itu hilang sebelum masuk wadah. Salak di sini harus dilepaskan dari batangnya, dibersihkan durinya. Nah, orang di sini itu ataupun orang daerah ini menyebutnya dengan dadan salak. Prosesnya tidak menentu, kadang siang, kadang sore, kadang malam sampai pagi. Jawabku dengan singkat. Paham banget ya kamu Kung, ucap Mas Min. Mas, pacaran sudah 6 tahun, udah kayak kredit kendaraan mas. Mas Agung pasti sudah sering bolak-balik main ke desa Mbak Ana kan? Haha, ledek Aldi yang cuma ku balas dengan senyuman. Mobil melaju kembali, kali ini mobil masuk ke perkebunan salak milik warga. Jangan pikir kondisi jalan di sini baik. Saat malam jalanan di sekitar kebun benar-benar gelap gulita, tidak ada penerangan sama sekali. Di depan kami terlihat ada sebuah jembatan kecil, terbesit sedikit di pikiranku tentang cerita mistis masyarakat makhluk penunggu yang sering menampakkan wujudnya saat malam hari di sekitar perkebunan salak. Pak, tolong bunyikan klakson 3 kali ya Pak sebelum melewati jembatan. Pintaku pada Pak sopir yang dibalas dengan sikap diam, seolah dia tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Mobil melaju melewati jembatan, aku hanya bisa menyimpan kesal dalam hati. Pak, tolong bunyikan klakson 3 kali Pak saat melewati tikungan yang ada pohon besarnya ya Pak. Sekali lagi pintaku pada Pak sopir, kali ini sikap yang sama aku dapatkan. Pak sopir hanya diam, pandangannya fokus menghadap ke depan, seolah tidak lagi mau mendengarkan ucapanku. Tanda tanya besar itu muncul. Sikap Pak sopir ini benar-benar sangat aneh. Apa mungkin dia sudah bosan dengan permintaanku yang percaya akan cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat? Aku hanya bersikap lebih hati-hati saja setelah sebelumnya rentetan peristiwa aneh terjadi padaku. Ya hal ini hanya aku yang bisa merasakannya. Wajar jika orang lain tidak percaya. Aku juga tidak bisa memaksakan apa yang aku percaya pada orang lain. Namun tidak ada salahnya jika kita semua menghormati dan menjunjung sopan santun saat berada di tanah orang lain. Dari kejauhan terlihat gapura desa menyambut kedatangan kami semua. Mobil akhirnya memasuki desa. Saat ini yang dituju adalah rumah saudara dari calon istriku. Sudah dijelaskan di awal, setelah ini aku akan menjalani proses pingit. Tidak boleh bertemu calon istriku dulu, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh pergi berkendara sendiri terlalu jauh. Segalanya dilakukan demi menjaga keselamatanku sebelum hari pernikahan. Akhirnya mobil yang kami kendarai berhenti di rumah salah satu saudara dari calon istriku. Perjalanan malam yang kami tempuh berhasil kami lalui dengan sederet peristiwa aneh. Kami semua turun dari mobil yang sudah terparkir, seluruh badan rasanya pegal sekali. Dengan segera sanak saudara dari calon istri menyambut kedatangan dan mempersilahkan kami masuk untuk ke dalam. Mas Bambang dan istrinya Mbak Siwi menyambut kami, mempersilahkan kami semua duduk di ruangan tamu yang mejanya sudah diisi oleh segala jenis makanan ringan. Malam banget kamu itu datangnya yo. Jam berapa perjalanan dari Tegal mas? Mas Bambang menanyakan waktu perjalanan kami yang sudah terlalu lama ataupun terlalu malam saat tiba di desa. Jam 8 mas, cuma tadi ada sedikit masalah di jalan.
Tapi alhamdulillah, yang penting sampai tujuan dengan selamat, jawabku pada Mas Bambang. Ya syukurlah kalau begitu. Dan ini siapa saja yang ikut Mas? Saudara jauh semua nopo? Mas Bambang menanyakan siapa saja yang ikut dalam perjalanan ini. Oh, ini ada Mas Min. Dulu bantuin bapak di warung. Tapi itu dulu, waktu saya kecil. Sekarang udah usaha sendiri. Sudah dianggap seperti saudara sama keluarga. Ada Pak sopir, lalu ini yang sepupu saya nih Mas, Aldi namanya, ditugaskan menjaga mobil barunya. Nah ini yang paling muda ada Pak Din dulu. Saudara jauh, bapak di Wonogiri. Aku mencoba membuat candaan agar suasana lebih cair. Kami semua tertawa, kecuali Pak sopir. Aku melihat tatapan kosong di wajahnya, seperti sedang melamun memikirkan sesuatu. Guyon terus Mas Agung itu ya sukanya. Monggo disambi, dimakan juga semua camilannya ya. Mas Bambang mempersilahkan kami untuk memakan camilan yang sudah tersedia. Rokok kami nyalakan, cemilan kami lahap cepat, teh dan kopi yang dihidangkan juga tidak didiamkan begitu saja. Semua kami menikmati malam dingin yang panjang. Perjalanan yang jauh membuat perut kami semua seperti kosong kembali setelah makan besar di Tegal. Obrolan-obrolan seputar perjalanan tadi aku ceritakan pada Mas Bambang dan istrinya. Kami semua larut dalam canda tawa dan berbagi cerita dan juga berbagai camilan khas Banjarnegara. Mas Bambang, Mbak Siwi, saya ini Simin sebagai perwakilan dari keluarga Mas Agung. Mengabarkan dengan ini tugas saya sudah selesai, mengantarkan Mas Agung dari Tegal ke Banjarnegara. Saya dan teman-teman yang lain mohon pamit. Saya titip Mas Agung sampai hari pernikahan ya. Tanpa basa-basi Mas Simin langsung mengatakan salam perpisahan, berpamitan untuk pulang ke Tegal, dan kata-kata Mas Simin hampir membuatku memuntahkan kembali kopi yang kuminum karena kaget mendengarnya. Loh, Mas, kok dadakan gitu Mas? Baru saja sampai kok mau langsung pamit saja sih? Mas Bambang refleks langsung menanggapi Mas Min dengan gelagapan. Sudah cukup Mas Bambang untuk istirahatnya. Saya barusan dibisiki Pak sopir, beliau dapat kabar harus kembali ke Tegal karena ada urusan. Balas Mas Min kala itu. Lah Mas, pesan dari Bapak itu kan kalau mau pulang setelah selesai subuh. Apa Mas Min gak ingat? Tanyaku pada Mas Min. Sekarang atau subuh sama saja Kung, tidak ada bedanya. Saat ini kalau aku sudah benar-benar fit, ya kan, dari tadi aku di mobil kan cuma tidur. Kalau nanti Pak supir kecapean, bisa gantian. Balas Mas Min yang masih kuat dengan keinginannya. Ini makanan masih banyak loh, belum dikeluarkan semua. Nggak ada yang menemani Mas Agung di rumah ini, tanya Mas Bambang. Kita semua harus kembali Mas Bambang. Nantinya kan masing-masing dari kami akan ditempatkan di mobil yang berbeda saat perjalanan saat hari pernikahan nanti. Keluarga dari Tegal yang datang lumayan banyak. Kami nanti ditugaskan sebagai petunjuk jalan kan? Tahu sendiri, kalau pakai aplikasi peta di handphone sering nyasar malahan. Ya kami tidak terlalu percaya, jawab Mas Min. Ya sudahlah, saya mau pulang malam ini saja. Ada atau tidaknya yang mau ikut, saya tetap berangkat. Saya ada urusan penting, ada urusan keluarga yang perlu saya selesaikan. Mas Agung, saya mohon izinnya ya Mas. Timbal Pak sopir yang mulai ikut berbicara setelah sedari tadi hanya diam. Aku tidak bisa lagi menahan mereka, segalanya berjalan begitu cepat. Waktu juga sudah terlalu malam, energi rasanya sudah terkuras habis. Ingin rasanya aku segera beristirahat. Akhirnya aku tidak memperdulikan lagi dengan keputusan yang mereka ambil. Daripada terus terjadi adu argumen, akhirnya aku memilih untuk menerima permintaan mereka. Di, kamu juga ikut pulang ke Tegal atau bagaimana? Tanyaku pada Aldi. Ya piye ya Mas, masih bekal-bekal badanku. Nggak apa-apa Mas, aku ngikut aja lah. Antar malah nggak enak sama yang lain. Lagian tugasku kan menjaga mobil juga, ucap Aldi menjawab pertanyaanku. Persiapan untuk kembali ke kota Bahari segera dilakukan. Mas Bambang dan Mbak Siwi sibuk menyiapkan bekal makanan ringan yang nantinya akan dibawa oleh rombongan. Siapa tahu butuh untuk sekedar mengajal perut sampai kota tujuan. Pak sopir,
Apa mau saya antar sampai batas desa? Sebenarnya gampang. Setelah melewati kebun salak tadi, Bapak nanti belok ke kiri, itu menuju ke arah jalan provinsi. Jangan ke kanan ya Pak, itu jalan menuju desa atas. Aku memberikan arahan, memastikan mereka agar tidak tersesat di tengah perjalanan malam. Paham, udah saya tahu itu. Gampang sekali jalannya, masih ingat kok. Mas Agung tidak usah mengantar, cukup diam saja di rumah, jawab Pak sopir yang membuat aku memicingkan mata. Mendengar sikap yang datar dan perkataan yang menurutku kurang nyaman. Sebenarnya ada apa dengan orang ini? Mesin mobil dinyalakan, suaranya memecahkan dengan malam yang sudah begitu pekat. Dinginnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Beberapa warga desa sudah terlelap terlalu dalam pada tidurnya. Beberapa lagi masih sibuk dengan pekerjaan dandan salak itu. Aku hanya berdiri di depan pintu rumah, ditemani Mas Bambang dan juga Mbak Siwi. Aku sempat melihat jam tangan yang menempel erat di tanganku. Ya, itu pukul 1 dini hari sudah semalam ini. Bunyi klakson mengagetkanku. Lambaian tangan Aldi yang sekarang duduk di depan menggantikan posisiku menjadi tanda malam itu juga mereka pulang menuju kota Bahari Tegal. Aku masuk ke dalam rumah ketika mobil hilang di pandangan menuju pintu keluar desa. Aku menuju kursi ruang tamu dengan segudang pertanyaan di dalam pikiran. Rasa khawatir muncul silih berganti, mengingat medan yang harus mereka tempuh dan beberapa rentetan masalah yang aku lalui saat perjalanan menuju Banjarnegara. Gusti, beri mereka perlindungan. Aku ingin segalanya berjalan baik. Mudahkanlah semuanya. Gumamku yang terus berharap keselamatan untuk semuanya agar acara pernikahanku berjalan dengan lancar. Cukup lama aku terdiam di kursi ruang tamu menghabiskan beberapa batang rokok sambil sesekali berkomunikasi dengan calon istriku lewat aplikasi percakapan di smartphone, membahas beberapa hal terkait acara akad yang harus aku persiapkan. Tersisa waktu hanya 1 hari saja. Pikiranku benar-benar kacau. Mana dulu yang harus aku utamakan? Rasanya tenaga hari ini sudah terkuras habis, tidak tersisa. Loh, Kung, belum tidur kamu? Mikir apa toleh? Tanya Mbak Siwi mengagetkanku. Banyak Mbak. Wah, pusing aku. Aduh, keluhku pada Mbak Siwi. Ya sudah, masuk kamar sana istirahat, biar lebih entengan besok. Pernikahan itu memang tidak seperti orang kira. Terlihat bahagia di postingan media sosial, tapi saat mengurus prosesnya ya bikin kepala terasa mau pecah. Dah sana tidur istirahat, perintah Mbak Siwi padaku. Nanti Mbak, aku baru bisa tidur kalau sudah dengar kabar dari adik sepupuku Aldi. Sontak setelah mengatakan hal itu, aku tersadar tidak ada satu orang pun di dalam mobil itu yang kontaknya aku simpan. Ah, sialan, gumamku dalam hati. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang keempat. Ya, nantinya part yang keempat ini menjadi part yang makin seru, karena dulu kan dibaca ataupun saya bawakan sampai part sini ya teman-teman, dan ternyata ada kelanjutannya dan sampai part akhir nanti akan saya bacakan. Jadi nantikan terus hanya di channel ini ya teman-teman, tetap stay tune terus di channel Ngulik Sejarah. Sekian, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang baru mampir. Jadi di channel ini kalian akan mendapatkan video-video menarik tentang kisah-kisah horor yang sudah saya bacakan ya teman-teman. Ya pokoknya intinya terima kasih yang sudah support channel ini dari awal sampai sekarang ini. Tanpa kalian channel ini mungkin tidak sampai sekarang ini. Terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di part yang selanjutnya dari cerita ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.